belajar kita mulai. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya absen terlebih dahulu ya. Agustina, Saya Kak Hadir. Andriana, Hadir Kak. Anggi, Hadir Kak. Anissa. Anissa belum hadir ya? Yulvia, Hadir Kak. Yuliana, Hadir Kak. Zahra. Hadir Kak. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Saya akan share PowerPoint-nya seperti biasa. Bentar. Sudah terlihat ya di layar kalian ya. Nah, kita akan belajar mengenai badan usaha. Badan usaha itu apa sih? Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, ini jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha itu ada 5. Yang pertama, badan usaha agraris, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, badan usaha ekstraktif, kemudian badan usaha jasa. Nah, agraris adalah badan usaha yang membudidayakan tumbuhan dan hewan. Contoh, perkebunan, peternakan, dan pertanian. Jadi, yang kedua, badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang dilakukan dengan cara membeli barang untuk dijual lagi agar memperoleh keuntungan. Contohnya pertokoan. Selain pertokoan juga ada seperti reseller. Reseller kan membeli barang dari distributor kemudian dijual kembali. Itu seperti itu contoh badan usaha perdagangan. Nah, badan usaha industri itu merupakan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri minyak, industri tekstil, dan lain sebagainya. Usaha industri ini itu seperti pabrik, dia mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi gitu. Nah, yang kemudian badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif merupakan badan usaha yang mengambil langsung apa yang dihasilkan oleh alam. Contohnya pertambangan, penebangan kayu, dan pembuatan garam. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, yang memberikan pelayanan jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, kalian pasti tahu dong badan usaha jasa itu apa aja. Nah, seperti jasa angkutan, jasa telekomunikasi, jasa salon, jasa bengkel, dan lain-lain. Bentuk-bentuk badan usaha itu ada beberapa. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan yaitu dimiliki oleh perorangan, kemudian pengelolaannya terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Soalnya perusahaan perseorangan itu hanya dilakukan satu orang, tidak berkelompok. Jadi untuk modalnya itu terbatas dan pengelolaannya juga terbatas. Nah, apa kelebihan dari perusahaan perseorangan? Ya, yang pertama yaitu dapat mudah dimulai, biaya tergolong rendah, kemudian bebas dalam pengelolaan perusahaan. Nah, selain ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Karena perorangan dan biaya terbilang sedikit, jasa kemampuan perusahaannya itu terbatas. Kemudian tenaga kerja dan manajemen terbatas. Yang terakhir, kebutuhan modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil gitu. Itu perusahaan perseorangan. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi di sini tuh banyak, seperti BMT dan lain-lain gitu. Di setiap daerah, setiap kecamatan, setiap kabupaten pasti kalian menemui adanya koperasi. Nah, koperasi sendiri itu apa?
Koperasi merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas kekeluargaan. Nah, kelebihan koperasi yaitu sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen. BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh sebagian modal yang dimiliki oleh pemerintah kerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sudah ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu ada 4. Yang pertama itu firma, CV, PT, dan yayasan. Nah, ada yang tahu kesimpulan dari materi hari ini? Badan usaha ada beberapa jenis, antara lain perusahaan perseorangan, firma, perseroan komoditor, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, koperasi, dan badan usaha milik swasta. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Selesai, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti tugas akan saya kirim melalui Microsoft Teams. Nanti silakan dikerjakan dan dikirim sebelum jam 8. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.